Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ila ala man wa bihi syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: من استغرب أن ينقذه الله من شهوته التي استرقته وأن يخرجه من وجود غفلته التي استولت عليه، أي من استحكمت به الشهوة والغفلة واستغرب أن يخرجه الله منهما فقد استعجز، أي فكأنه استعجز القدرة الإلهية. Barang siapa, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, istaghraba, menganggap kada mungkin, an yunqidhahu Allahu min syahwati, bahwa melepaskan akan dia oleh Allah dari dibudaki oleh syahwat, wa an yukhrijahu min wujudi ghaflati, dan dari melepaskan dan mengeluarkan Allah dari sifat pelupa dan lalai dan kada ingat-inya kepada Allah. Artinya istaulat alaihi, yang menguasai, manistahkamat bihi syahwatu, siapapun yang telah menguasai dalam hidupnya oleh syahwat, wal ghaflatu, dan banyak lupanya kepada Allah, wastaghraba, yang sebenarnya meliputi alam semesta. Nah, ini kata-kata yang di dalamnya mengandung ilmu, yaitu agar hati kita ini jangan putus asa. Jangan putus asa, karena hidup satu, berusaha dan berharap. Kedua, mengerti dan memahami apa yang diberi oleh Allah. Orang miskin berusaha dan berdoa, terus berusaha dan terus berdoa. Kenapa jadi tarus? Kada boleh ampih, karena Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita baampih, besetop berusaha, sama memadahkan Tuhan tuh kada kawa menyugihakan kita. Dan yang kedua, setelah berusaha terus dan berdoa, belajar memahami. Kalau tetap kada sing sugihan, kada sing duitan, pahamilah bahwa semua itu ada baiknya dari Allah. Yang dari Allah ini yaitu miskin, di situ ada baiknya. Dan kita belajar mengerti dan memahami bahwa di sini nih ada baiknya. Lalu arti belajar mengerti, arti belajar memahami, belajar menerima. Orang jadi sakit hati, ingat kada menerima, itu aja. Mau tuha, mau anum, mau sekolah dunianya tinggi,
tipalnya banyak tapi kada mengerti, kada menerima, sakitlah hati orang tersebut. Kenapa jadi garing? Itu kan sudah dokter yang menjawab. Ada tuh tersalah. Tapi kenapa sakit hati? Hatan garing tadi karena kada menerima garing. Kada hakun digaringakan. Lantaran kada hakun, nya kada terima, lalu model bahwa lawan Allah Ta'ala. Kenapa jadi inya kada menerima lawan kada hakun? Karena inya menilai garing itu kada bagus. Nah itu pang otaknya kasihan. Itu pang kepintaran inya handap. Kada pintar benar, padahal titelnya tinggi benar, gajinya gonol benar, tapi kada pintar. Inya menganggap garing bala secara umum kada bagus. Lalu kada hakun. Saat hatinya kada hakun itulah saat itu tumbuh sakit hati. Jaka inya mencoba untuk menyangka baik, ujar inya, nih mungkin di sini Tuhan maampuni dosa unda. Karena unda ini secara nyata banyak banget dosa dan harus dihukum. Unda nih, orang bersalah harus dihukum. Allah maha bijak, maha adil. Allah datangkan hukuman di dunia dengan hukuman yang dinamakan bala. Kada Allah datangkan bila sudah bala diterima, hakun inya dihukum di dalam ini dunia, di akhirat kada lagi diadab. Bijak dan adil Allah. Hukuman yang ringan dikasih Allah buat orang yang beriman. Nah, kalau kepintarannya sampai ke situ, lalunya berpikir, oh, adil Allah. Unda ini mulai menyeraput dosa. Dosa ternyata bungol tuh dosa. Lawan tambuk-tambuknya hanya ram juga belajar beuduk. Ini kan belum tamat lagi. Hanya ram juga belajar sembahyang. Ini kan belum tamat lagi. Umur sudah 105. Artinya kebanyakan dosa. Lalu Allah mendatangkan hukuman. Hukumannya apa? Ya bala. Ya kan? Nah, orang nang pintar setelah paham ini pasti hakun menerima. Pasti. Kalau pintar. Pilih jika hakun dihukum makan di akhirat kah, hakun dihukum makan di dunia. Orang pintar asal dia pintar lah. Ini pasti memilih aja Tuhan. Ulun hakun pian hukum di dunia. Karena hukuman pasti kena. Ada kawa kada. Jar Tuhan di sini kah kena kah? Di sini aja Tuhan. Iya nang lalu garing. Iya nang lalu masalah bersambung. Iya nang lalu musibah kada sing ampihan. Kenapa? Orang kasih lahu itu wajar diurut. Dan hatan diurut wajar aja kuciak-kuciak. Cuma nangaran orang pintar, orang dewasa, maha kuni diurut. Inya pintar, inya dewasa. Hakun diurut padahal kuciak jiwa kasihan. Cuma pintar, pikirannya positif. Bilanya beurut hilang kasih lahu. Malah tuntung beurut nyulungi amplop. Padahal majar-ajar benar tadi tukang urut nih. Mbahnya tuntung ulang amplop banyu diulahakan. Betul berucap apa pulang? Jangan jaralah mau ulut-ulun ya. Menantang lah. Kan itu bahasanya, jangan jaralah mau urut ulun ya. Menantang.
modelnya apa? Artinya apa? Ini orang pintar. Lain kekanakan lawan tukang urut, lain. Jangankan melihat tukang urut, melihat rumah tukang urutnya menangis, itu kekanakan. Karena apa? Nyedahakon. Nyedahakon itu jangan mulai sakit hati itu. Nah, belajarlah kita maha unik. Maha unik. Kayak apa cara maha unik gurunya? Anggap dan sangka baik bahwa di dalamnya ini mengandung kebaikan. Secara misal tadi, orang pintar pasti hakon dihukum makan. Nah, ini kita orang awam, bala itu menghapus dosa. Adapun orang wali dan soleh, nabi dan rasul, menaikkan pangkat dan derajat. Dari karena itu asyaddun nasi balaan al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-amthal fal-amthal. Paling banyak dapat masalah orang-orang yang bertitel rasul, bertitel nabi, bertitel wali. Coba bayangkan betapa susahnya ketika Siti Maryam berkata, aku tidak berzina. Ini kebenaran. Parut gembung. Ayo ikut. Saat beliau dengan jujur berkata, jujur kada berdusta, kada mengakal-akalani, aku kada berzina. Tapi parut gembung. Siapa nang percaya? Siapa nang membenarkan? Tapi Siti Maryam menjalani dengan jalan sobar. Seorang teman beliau satu masjid, artinya beliau itu di atas beribadat, di bawah ada seorang pembersih masjid namanya Yusuf, khaddamnya masjid. Dia pun langsung tanya, dia enggak menghina Siti Maryam, dia enggak menyalahkan Siti Maryam, dia enggak menuduh Siti Maryam, dia orang bijak. Dia tanya Siti Maryam, kada langsung membeberkan toh Maryam betianan karena melahong misalnya, kada langsung berita disebarkan ke sana kemari, ke situ kemari, kada. Orang bijak takun. Maryam undani umpat betakun, adakah keterangan nyawa nang masuk logika undan? Karena secara jujur kayak apa nyawa kada belaki bun betianan. Lalu Siti Maryam berkata, apakah Allah kuasa menumbuhkan pohon tanpa biji? Kalau bicara kuasa Allah, kata Yusuf, siapa yang menganggap bahwa Allah kada kuasa? Nah, itulah dasar kisah hidup aku, ya Siti Maryam. Aku ini dalam cerita kekuasaan. Semua orang kampung pada saat itu enggak melihat kuasanya Allah, enggak melibatkan untuk merumuskan masalah tentang kuasa Allah. Dia pakai logika aja. Nah, ini bahayanya nih, logika warak atau lawara. Logika aja, bilanya cocok lawan logikanya benar dirinya, bila kada cocok lawan logikanya kada benar. Jadi bila cocok lawan logika benar katanya, bila nggak cocok nggak benar. Ini nih bahayanya. Kalau sudah bicara logika, banyak orang jadi sesat. Seandainya orang-orang logika di zaman Siti Maryam, pasti juga mendustakan akan Siti Maryam. Pasti. Kenapa? Ya logika. Tapi kalau orang bicara sifat 20, bicara tauhid, paling tidak dia meyakini Allah kuasa. Dan Siti Maryam itu bagian kecil dibanding Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tumpang, kada bauma lagi, kada baabah lagi. Ayah enggak ada, ibu enggak ada, jadi Nabi Adam. Ini
Allah melengkapi cerita. Ada orang jadi manusia, ibunya ada, ayahnya nggak ada. Dan yang banyak kan yang umum, ada suami, ada istri. Yang nang malam tadi nikah nih, jagar menyasaki dunia nih. Ya kelak. Artinya nih umum. Artinya ada suami, ada istri. Ada lagi tanpa suami, tanpa istri, Nabi Adam. Ada lagi ayah nggak ada, ibu ada, Nabi Isa. Artinya ini kuasanya Allah. Kalau orang ke situ dan dia ingin merumuskan masalah dengan melibatkan kudratnya Allah, ya udah pada subhanallah. Saat kebenaran disampaikan, fitnah, caci maki, didustakan orang, itu yang terjadi dalam Siti Maryam. Apalagi zaman Rasulullah ya kan. Isra Mi'raj itu banyak diulu-ulunya orang kafir. Zaman dimana teknologi belum canggih, pikirkan nih kamu, jujur juga. Timbul setumat mana ke Masjidil Aqsa, timbul setumat mana naik ke langit pertama. Justru itu Allah ingin menyuruh manusia berpikir tentang Allah, bukan tentang logika. Kalau tentang logika, ya siapa sih yang membenarkan Isra Mi'raj? Siapa sih yang membenarkan Siti Maryam punya anak? Enggak mungkin. Nah justru itu, jangan hidup ini dengan logika. Karena orang yang berpegang dengan logika akan sesat dan menyesatkan. Di antara nih nasihat Ibnu Athaillah. Contoh, pian beban apa? Rumah sakit ini sudah masuk, rumah sakit ini sudah pernah didatangi, tapi penyakit nggak pernah sembuh-sembuh. Udah, bahkan dokter dengan tegas dia berkata sesuai ilmunya dia, bapak nggak bisa ditolong lagi. Nah, nenek. Kalau ini yang sakit pakai logika, apa yang terjadi? Mati juga. Mati juga. Udah anak mati juga. Bahkan udah belum kawin. Kenapa jadi putus asa? Kenapa jadi jiwanya jadi patah semangat? Karena dia pakai logika. Dia pakai logika. Kalau hidup pakai logika nih, bakal putus asa, bakal sakit hati. Penganten, ya Allah, bercari, berusaha, kada sugih juga, terus saja berusaha. Kada mau juga sugih, terus saja berusaha. Kenapa? Tuhan yang kita kaji dalam sifat 20, kekuasaannya itu terus ada. Kalau pang Tuhan nih, kalau pina Tuhan nih kauyuhan begawiyar mulai bahari nih sampai weh ini nah. Jadi tapi kawal lagi menyugihakan orang kayak apa jadi kayak itu, tetap Allah kuasa. Satu, jangan putus asa. Kenapa? Buat kudrat Allah dalam menjawab masalah. Jangan ditinggal kudratnya Allah. Kalau ditinggal, ya itu tadi yang terjadi. Terutama di zaman-zaman sekarang ini, orang tua, jangan putus asa. Di tengah kenakalan generasi muda yang sangat luar biasa, terutama ujar ulun maksiat yang merajalela. Satu, obat terlarang. Dua, perzinahan. Dan itu fakta. Terus orang tua jangan putus asa. Tengah malam bangun, sholat hajat atau langsung doa, angkat tangan minta kepada Allah, karena kita jangan meninggal kuasa. Kalau kita meninggal kuasa Allah, kita aja dengan kepintaran kita, akhirnya kita akan ngomong, habis sudah usaha undang, kereda lagi dah cara.
Buntu dah pikiran unda, buntu habis kalau kita pegang sama diri kita, kalau kita terbatas dengan logika kita. Kalau Allah yang kuasa kita libatkan, tengah malam kita bangun, ya Allah, ulun diisi anak, ulun suruh jangan minum obat terlarang, kada masih. Ulun suruh jaga pergaulan, kada masih. Inya kada masih lawan ulun ya Allah, tapi ulun memaafkan kesalahan. Ulun ampuni, ulun ridhai anak ulun. Sekarang malam ini ulun datang kepada pian dengan satu harapan, tolong ampuni inya, maafkan inya, ridhai inya juga. Apa kata Allah? Ridallah fi ridal walidain. Unda memandang nyawa, bila nyawa masih hati ridha dan memaafkan lawan anak nyawa, ciri unda masih meridhai dan memaafkan kanya. Nah ini iblis nih, pintar banget. Iblis nih pintar benar. Kayak pacara kuitan kada ridha lagi. Ini kepintaran iblis. Kuitan menyumpahi, melaknat. Sederhana padahal datangi Tuhan. Ya Allah, ulun menyuruh anak ulun supaya ini kerana asihnya terbapa Tuhan, ulun ampuni, ulun maafkan, ulun ridhai. Sekarang ulun datang kepada Engkau. Apa kata Allah hajatnya? Hajat ulun ampuni, ridhai. Apa kata Allah dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Allah berkata, aku memandang hatimu, jangan putus asa, terus doa, terus doa. Dulu anak berbakti kepada orang tua, dulu kuitan menceleng mintunya nak ampihan. Ada wani ngajak kuitan bulikan dulu. Sekarang untuk bakti anak kepada orang tua sudah mulai hilang. Ada jalan penyelamat ku ampusakum wa ahlikum nara. Satu, ridai mereka, maafkan mereka, ampuni mereka. Kalau kita menuntut baktinya mereka kepada kita, susah, bahkan kadang-kadang tidak pernah berhasil. Mana ada sekarang anak yang benar bakti kepada orang tuanya? Ketika orang tuanya makan, orang-orang dulu sang anak diam nggak makan. Kenapa nggak makan? Karena takut kalau ikut makan, ketika dia makan, orang tuanya makan, dia ngambil ikan, padahal ikan yang diambil dia disenangi oleh orang tua, tergores hati orang tua. Orang dulu baktinya kepada kuitan, dijaganya hati dan perasaan orang tua, jangan sakit sedikit pun dulu. Sekarang celengnya juga. Celeng ini apa biang celeng-celeng kayak hantu ya? Sekarang jalan keluar harus ridallah fi ridal walidain. Jangan putus asa, doa dan terus doa. Nah jadi satu itu nang kita jaga kuitan kepada anak-anak generasi muda kita, dengan harapan selama ridho ada di hati kita, inya akan mendapatkan surga dan isinya. Cuma iblis nih kan melihat serangan. Berapa banyak orang tua dengan mudah berkata, ndak ada ridho lagi lawan anak unda dunia akhirat. Wah, nyaman benar lah. Unda ada ridho dunia akhirat, nyawa lain anak lagi, cucu nyawa lain buyut unda. Wah, nyaman benar berucap. Itu pak. Artinya banyak orang berhasil digoda oleh iblis, akhirnya kada meridhoi lawan anak.
Sengaja kadang-kadang. Zaman sekarang hanyar SMP udah tahu laki bini menggawi begitu, belum nikah lagi. Ayo. Dan itu kebetulan misalnya anak kita, itu kebetulan mungkin keluarga kita. Ayo. Haruskah kita kadang mendoakan mereka? Haruskah kita terus memaksa mereka? Inilah zaman di mana kita yang harus datang kepada Allah. Nah, jadi mudah-mudahan nih nang anum-anuman kena cagar Tuhan kan. Ya Allah, nang Tuhan cagar matian. Artinya nih generasi muda yang harus punya adab kepada Allah. Jangan putus asa. Munnya putus asa ya logika tadi tuh. Bebilayu anak unda nih mau berbaik yo. Unda sudah memadahi ini kadang mau juga ya udah mau pana sudah unda doakan mati ya sudah. Nah, pamutus asaan. Nah, pamutus asaan. Pamusangan. Baik Pak Ayaman. Mun pamusangan kan bagaduh musang. Mun Pak Ayaman bagaduh ayam kawa jua disembelih. Lah nih nang sekolah nang kuliah terus jangan putus asa, usaha. Tuhan kuasa, jangan pakai logika. Kalau orang pakai logika ujungnya putus asa. Kalau orang membawa kuasa Allah, hidup ada harapan. Ujar orang wahini, hidup ada asa. Mau asa tuh ya harapan juga. Iya tuh orang wahini pintar berbahasa. Ya kakak itu juga pahamannya. Mun hidup penuh harapan, hati akan senang. Hidup kedada harapan, hati akan kecewa. Nang supaya ada harapan terus, iya sifat 20 dikaji. Jangan logika. Ini kali ini sama dengan ini tambah ini sama dengan bujur ya, itu nyawa. Soal rezeki Allah nang mau urus, Allah nang akun aturan. Kita kadang-kadang ada paham, ada nang kada paham. Kalau misal berdagang, jual barang dapat duit, itu kita pakai logika paham. Sedangkan hidup tidak harus memakai logika. Kalau hidup memakai logika, kita tidak akan percaya dengan adanya sebuah kebenaran yang di luar logika. Bahkan seandainya kita yang pakai logika ini hidup di zaman Nabi Muhammad, cerita Isra Mi'raj, nggak mungkin percaya Isra Mi'raj. Kenapa? Logika aja terus yang dipakai. Logika aja. Siapa mengamalkan nida waqa'atil waqi'ah, insya Allah rezekinya lancar. Ayo, logikanya mana? Siapa yang sembahyang duha, rezekinya lancar. Ayo, logikanya mana? Bertanya kepada ahlinya. Kita ini logika dunia aja. Bila bertoko ada harapan dapat duit, nang ada sing tokoan bisa dapat duit. Ini nang bubuhan di Banjar ini, nah bila bulan Maulid kan kanyang parot. Maka ya Rasulullah, nang kada suah makan ayam, nang kada suah makan sapi, kada suah makan burung, makan burung. Kenapa? Itu tadi Pak, rezeki. Kada kau diapa-apai kan? Nangaran rezeki itu kada kau diapa-apai. Cuma kita terjebak pakai logika. Siapa yang hidup pakai logika, tunggu putus asa. Maka dari karena itu belajar sifat 20. Itu tadi, barang siapa merasa kada mungkin Tuhan menyelamatkan dari dibudaki syahwat, merasa kada mungkin dari ghaflah kepada ingat, kada mungkin. Kenapa? Dia sudah mencoba dan terus mencoba dan gagal, terus mencoba dan gagal. Akhirnya dia berkata, kada mungkin. Maka orang itu kada mengaji sifat 20. Lebih jahat, lebih kasarnya lagi, dia menganggap Tuhan gak punya kuasa. Kalau orang yakin Tuhan punya kuasa, insya Allah, ayo aja, santai. Selama hidup ada harapan, insya Allah usaha akan tetap dijalankan. Orang yang berhenti berusaha, dia telah berkata, harapan telah sirna. Kayak itu juga kan? Nah, nyenang ampih itu karena harapan kada ada lagi. Cocokkanlah lawan syariat. Jangan juga namanya nyalahi lawan syariat usaha nih.
munjun di kolam renang. Wali kada. Iya kan dicucukakan lawan syariat. Tapi setelah berusaha dan berusaha, bawa Allah dibawa. Allah yang kuasa tuh jangan ditinggal, jangan logika aja. Kedua, kalau seandainya belum diberi, jangan bersangka baik, jangan menganggap lawan Allah, jangan tersinggung lawan gawian Allah. Bukan Allah kada adil, bukan Allah miskin, bukan Allah kada hendak memberi, bahkan cara itulah Allah memberi kita. Nah mudahan kita nih pahami na anuman nih ya, santai aja muhanyi kan. Muhan sudah kada bungas merangut pulang lah. Nah sadang merangut gara-gara mikir kenang masalah duit, masalah gawian. Anja apakah digawi bila ada dapat alhamdulillah. Munnya kada ada ya sudah, hai makanya apa? Garing guru kada kau obat, kada disuruh Tuhan nyoba obat mun kada sing duitan. Adalah Tuhan menyuruh, kada ada duitnya ada. Namun Tuhan kada menyuruh berarti karena kada ada berduit berdosa lah. Kada, cuma sakit guru diterima Makanya apa cara menerima sakit itu sakit guru bukan hilang sakitnya, sakit tetap sakit tapi diterima. Kayak orang burut juga, siapa kawa burut nyaman? Pasti sakit, apalagi tak kena nang uratnya bujur. Aduh ya. Tapi dihakuni, dihakuni. Bah, kayak orang macah bujang juga tah. Hanim apalagi sudah munsawat misal kayak itu ada paham juga kam dasar bungul lah. Hanim apa? Nya dihakuni, mahakuni ini nyaman. Pengantin ada paham juga lagi. Jadi masalahnya hanya satu, jangan hidup pakai logika aja, jangan. Kita akan putus. Satu, tetap bawa Tuhan dan terus berusaha. Kalau ada kesempatan berobat, duitnya ada, berobat. Tapi jangan berharap pasti sembuh. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Yang hanya tahu adalah Tuhan. Kita hanya berusaha, bisa. Duitnya ada, kiau dokter atau datangi dokter, kiau menteri atau datangi menteri, atau nuker obat ke warung, obat apa supaya hilang sakit kepala. Nah, untal sekalinya bebangat sakit kepalanya. Kenapa? Nuker obatnya butang. Lo sakit kayak kepala pulang bayarnya kayak apa? Hah? Kemampian bebangat ya. Hah? Terus kecewa, belajar menerima. Kita hatan berobat, hatan itu ketiga. Hatan berobat itu aja kita sudah wajib menerima garing itu. Wajib. Artinya kita menganggap garing ini baik buat aku. Aku punya dosa dihukumkan oleh Allah, aku terima. Terus Allah nyuruh aku berobat, bismillah. Sembuh, alhamdulillah. Kada papa. Wani berucap kada papa. Kenapa? Inya sudah menganggap baik. Sampai orang-orang saleh dulu bilang ketika bala datang, marhaban ahlan wa sahla, marhaban bi syi'aris salihin. Selamat datang. Selamat datang. Tanda-tanda kesalihan seseorang. Sampai di dalam kitab disebutkan wurudul faqat a'yadul muridin. Datangnya bala dan musibah itu hari raya bagi orang soleh. Masya Allah. Dia belajar nerima, terus senang, terus suka, terus nggak ada masalah. Nah ini bujur hidup. Lo sudah belajar menerima bala, akrab lawan bala, bahkan yakin bala nih bagus, dihakuninya, diterimanya saat datang. Apalagi masalah hidup. Mun nikmat kan usah belajar menerima, bukan kita ini berpinjam ternyata menerima nikmat.
Ini mun bala datang, belajar sudah menerima sampai terbiasa, sampai mahir, sampai memahami. Bala ini pun hakikatnya nikmat yang harus diterima. Wah, ujarnya Rabi'atul Adawiyah, pahitnya empedu adalah manis seperti manisnya madu. Oh my. Kita madu aja pahit. Ada orang pahit manis. Kawat itu, yo pikirkannya, apalagi nanti takutannya apa? Ada apalagi nanti takutan hidup. Lahumul busyara, nah imung terus hati. Nah mudahan nang anuman-anuman nih, karena aku berharap nang anum-anuman nih jangan meungut, jangan sakit hati, karena larinya ke obat, karena larinya ke ini, karena larinya ke itu. Bahwa senang buat apa susah, nah buat apa susah itu kadada gunanya. Sampai kawan tuh menyanyi aja mungut, maka coret-coret ya di pasir nih mungut wajahmu, oh ya dulu berseri-seri, senyummu dulu menggoda hati, sekarang rakai lawan hancurnya. Camuh hati lawan muha. Ayo, ada boleh lagi kena kemenangan teman-teman nih, kena bakal lagi lah minum obat lah, kena ya lalu kapal 18 saja tak. Kada kawa kapal 18 duit ke dada ya nukar sabun sunlih mengocok. Hati camuh, pikiran sakit. Ya, belajar sifat 20. Wa fi ba'dhin nusah qudratan ilahiyatan aina sabaha ilal ajizi. Orang yang putus asa sama memadahkan Tuhan kada kawak membarinya, kada kuasa membarinya. Berarti kan kada mantap lagi sifat 20, kada mahir lagi sifat 20. Padahal wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah atas tiap-tiap yang mungkin selalu berkuasa. Apa aja nang barang mungkin Allah kuasa. Bahwa Allah jangan ditinggal. Mun logika aja ya nang putus asa tak. Weh ini pinanya or logika. Tekanannya bubuhan wali nang dihadapi lalu camoh ada mau ada tedundum logikanya lawan bubuhan wali di luar logika lalu akalnya buntu. Habib Saleh Tanggul ke pasar kada, keluar kada, tamu bejurut datangan. Sampai tukang becanya tuh beristilah menghintipakan di luar. Nah siapa nang keluar nih ke pasar betutukar kededak tapi tamu makan beras. Ayo mati ke melawani logika hendak menilai bubuhan wali nih pagat lambaran mutak ikam bujuran toh, pagat lambaran mutak ikam bujuran. Pernah acara di Lawang, kebetulan saat itu lampu PLN padam. Habib Saleh Tanggul di Lawang, Habib Muhammad Ba'bud di kamar. Jadi sebelum acara, Beb keluarkan Bang Keramat pian senyum jadi Saleh. Lampu panjang pipai jadi kena ke acara dulu. Mesin ada juga. Ambil sidin surban, tapak sidin lampu menyala di Lawang situ. Kedada PLN, kedada mesin. Ayo pikirakan nih kan. Kirakan. Pagat lambaran mutak ikam pikirakan. Bujuran lah. Ya nang hahaha aja ya. Gilaan nih kan pikirakan yang itu.
Tuntung acara selesai bulik ke Habib Saleh, jangan pulang lampu. Habib Saleh kumpul para habaib, udah makanan dihidangkan habis semuanya. Ada Habib, Beb, entar rela. Apa jawab Habib Saleh? Kami ada hendak makan ini. Maknya Habib Saleh ini sudah menyiapkan, dah bertanah. Ada hendak. Kami hendak kurma nang di Madinah. Kami kada hendak kurma nang bahan tangan. Johakan. Kedusa aja Habib. Kada bahwa kami kada hendak makan kecuali pian putih kakan nang di Madinah. Habib Saleh buka sidin lemari itu kada dasarnya, enggak dibuka, ambil sidin, masukkan sidin tangan keluar, nah kurma, berarti tangan sidin sampai ke Madinah situ. Pikirkan mun kada membawa Tuhan mati, kamu pikir mun Tuhan tuh tinggal kerakawana seorang mikirkan, memang kada kawa pakai logika mati kamu mikirkan. Habib Salim Jindan Jakarta yang bergelar Sengapadium, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir di acara, kumpul sama ulama ahli fikihnya ada. Ketika itu acara kebetulan beliau duduk, ada lemari itu ada di dalamnya patung-patungan ayam. Lalu ulama fikih ini bilang, Beb, itu haram Beb, keluarkan Beb, karena nggak mungkin bisa menghidupkan di akhirat. Patung-patung itu uang. Jar Habib Salim dosa, ini bahasa Banjar nih, dosa biar rezekinya di situ. Kata kawa Beb ini kita disuruh kena menghidupkan di akhirat kalau kita letakkan patung ini di sini. Ujar sidin ngedosa, haram Beb. Nyawa kedosa mahan di akhirat Habib Salim, di dunia ini dihidupkan. Di dunia ini dihidupkan. Kata lawas, patung betengkok. Nah gitu den, ungol. Kedosa mahadang di akhirat, di dunia dihidupkan. Pagat lambaran kami kirakan ini, bujuran. Nah kalau kada mengaji 420 Allah kuasa mati, kita berpikir Siti Maryam mun kada membawa kuasa Allah mati, kita berpikir Isra Mi'raj mun kada membawa kuasa Allah mati, kita berpikir wa huzzi ilaiki bijil'in nakhlah, lahirkan guyang pohon nih kada berbuah kurma, guyangnya Tuhan, guguran kurma mati, kami kirakan tang berbuah tang guguran. Wa huzzi ilaiki bijil'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya, guguran. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Ayo Nabi Isa-nya pang pulang Tuhan, bayi nang hatan lahir nang inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Bepender paseh anyar lahir mun kada pakai akal ikan, kada habis pikir seorang ya, habis akan pikirkan nyawanya ya kada dapat jua, habis nyoba pikir ya kada dapat jua. Ikan kada gegampangan orang-orang saleh. Beb, mobil mogok bipai saleh tanggul bapang gitu deh, paksai nanukar bensinnya ada dijual orang tah malam matarkan Habib Saleh. Tuh ambil banyu aja sini pinggir jalan ya, buat ngaran Habib Saleh nama nyuruh dai hidup banyu air
dikasih, dimasukkan ke dalam tong minyak, tangki minyak, hidup. Kenapa? Karena Habib Saleh pernah didatangi Nabi Khidir alaihissalam. Pada ketika itu beritanya, beliau punya uang Selawi rupiah dulu, Selawi rupiah dulu. Datanglah pengemis meminta kepada beliau sebilangan duit nang di tangan sidin, duit Selawi, bepadahinya minta Selawi sing habis kalau nih. Julong sidin dengan tulus ikhlas. Akhirnya yang menjadi pengemis ini bilang, aku Khidir. Nabi Khidir pun berkata kepada Habib Saleh, mintalah apa yang hendak dipinta, maka akan kukabulkan. Jadi jalan Habib Saleh, ulun minta sugih tapi kada berusaha, minta alim tapi kada perlu berhikmat belajar, minta terakhir bila berdoa kabul. Nabi Khidir Maha Kuning, kan kuberikan itu kepadamu. Ia yang tertulis, doanya Habib Saleh Tanggul lebih cepat dari kilat menyambar. Bila sidin sudah angkat tangan jadi itu. Bubuhannya tuh surban nang dikipikakan tuh encan ya, nang ianya hati buhannya. Dunia ini di tangan buhannya, jar buhannya jadi emas jadi, jar buhannya jadi batu jadi, jar buhannya jadi duit jadi, bulu ketiak dicabut jadi duit jadi. Inya geretek hati buhannya. Kenapa? Bila berdoa kabul. Itulah Habib Saleh Tanggul. Ada kita, ya Allah minta sugih, ya Allah minta sugih, ya Allah, ketaraan ayamnya jadi juntan maling. Nah jadilah anum-anuman, tolong kalian yang kuliah-kuliah silahkan, kalian yang belajar ilmu dunia silahkan, tapi ingat jangan hanya pakai logika. Agama tidak selamanya pakai logika. Agama punya satu kelebihan di luar logika. Itu agama. Agama di luar logika. Ada orang betakun bungolnya jer bubuhan nang baudu tuh bakantut diburit nang dibasuh. Bakantut diburit muhanang dibasuh bungol lah. Jadi ada nang orang menjawab sininya mas. Sekarang udah betakun. Nyo pernah lah sakit mata? Pernah, lancang. Di mana nyoba suntik? Nyawa menyuntik, apa nyawa suntik? Nyawa sakit mata. Terus nggak datang ke dokter, nang disuntik tuh apa? Burit. Kenapa burit? Ah, matanya suntik sama sekali. Orang tuh kalau itu tadi bubuhan logika nih anu molah daur hidup pejat, betakun tuh molah tumbur. Bahari itu kan ada orang nampina pakai harat logika, argumennya tinggi tuh. Bahari zaman Abu Hanifah, memadhab nih, ya, guru sidin didatangi oleh Dahri ngarannya. Dahri ini orang pintar, ulama habis kalahan bertaan. Inya betakun tuh orang-orang kau menjawabnya. Ya. Tuhan tuh adakah ada tanya? Itu aja. Munnya ada harus dilihat. Pokoknya bila ada tuh harus dilihat. Yang kedua, iblis tujuannya dari apa? Dari api. Masukkan ke dalam api neraka. Hah? Sakitlah api ketemu api. Ada danang kaunya menjawab. Maka diungkai Quran orang ini tapi percaya. Diungkai hadis orang ini kada percaya. Bahari ujar habar sesudah Dahri ada lagi nambah takun kayak itu ulama kurus karingnya sini.
rumah sidin tuh kada sugih bener juga, kada bapapan tanah janina nang ditakunakan dua neng itu Allah tuh ada aja sidin munnya ada nya maninya beranai sidin bungol mananya sidin ini iblis tuh nya dari api kada dari api sidin mun dimasukkan ke neraka apa toh sakit kada sakit sih maulah nya api ketemu api sakit ambil sidin pernah karing hamput sidin dah ini tok kenapa pian menawak peluang nah bincul aja itu pangjawabannya itu pangjawabannya bukah ke pengadilan jaka orang weh nenek datangan polisi ini kacak di sidang dalam pengadilan bijak apa masalahnya tuan guru jadi sampai pian menawaknya inya juga nak minta tawaknya sih inya nak minta tawak kenapa jadi kayak itu inya betakon nyisidin Allah tuh ada kada karena bila ada harus kelihatan nah jisidin udah jawab pak lawan tawakan tanah tadi maksudnya apa jamuan pengadilan takuning sakit kada jadi menakunin sakit kada disuruh sakitnya ulun madu dia ada kalau sakit nah sekarang jernyawa bila ada kawa dilihat nah sekarang harus nyawa lihatakan sakit nyawa karena bila nyawa kada melihatakan bapak juga madu-adu ke pengadilan jernyawa bila ada kelihatan nah sekarang sakit itu ada kada ada tampayakan sakit tupangnya tampayakan nyawa bila kada menampayakan bukti kada akurat nah terus jar tuan guru tadi nya betakon iblis tuh dari api dimasukkan ke api sakit kada nah jawabannya betawak lon tanahnya sih den inya dari tanah asalnya betawak lon tanah sakit kada sakit ya berdarahan sudah namun sakit ya nah sakit kalau sih den nyawan asalnya tanah betawak lon tanah sakit kelak nah kayak itu juga iblis mulai di situ menang pasti Allah akan mengirim orang pintar untuk mengalahkan nang logika-logikanya pasti bujur ada nang kalah tapi pasti Allah akan memberi sinar terang benderang kepada cahaya-cahaya kebenaran nah itu aja anak muda ini nah anuman nikam kuliah pinanya mun pakai logika jangan tertinggal Allah punya kuasa ada ngarannya karomat ada ngarannya irhas ada ngarannya mukjizat ini semua di luar logika dan dalam agama itu ada mukjizat ada karomat ada irhas itu sesuatu yang menyalahi adat sebelum diangkat menjadi nabi irhas nah mukjizat sudah diangkat jadi rasul wali karomat ngarannya nah ada kita nih hidup di logika pas saya bubuhan bongol tatamu Siti Maryam jadi Siti Maryam ndani betianan tak ada bejinah ada percayaan aja kayaknya kau apa Tuhan kuasa nah jadi ini dulu dasar bahwa kita hidup jangan pakai logika haja tapi pakailah 2 sifat 20 agar kita hidup kada pernah putus asa nang berdagang walaupun pasaran ujar sunyi Allah kuasa nang berjual es jangan menganggap kada payu walaupun hujan sing datang nang berjual sirap jangan menganggap kada payu walaupun hari sing panasan payu aja sirap anda apakah kena runtuh lah atap orang iyo gurinya buah nyiur paksa nukar sirap
Amun bubuhan es pakai logika, dah kada payah es aja. Kenapa? Hujan. Orang ada harapan haus, orang ada harapan nukar es. Kalau logika nyawa, kalau Allah menghendak, apa mau dikata? Nang berjual sirap pulang dah musim kada hujan ini kada harapan payu pang sirap aja. Dapatnya angin pidik. Mun aku mana kan pidik pang anginnya nito. Mun beliung luput. Angin beliung ya luput. Hancur rumah orang padahan beliung lah nito. Hancur tabulangkir rumah orang angin beliung ya. Kenapa nyanam beliung? Habis tabulangkir ranjang aja nang kada singgarakan sekalinya di bawah tilam tuh ada tolak angin. Itu aja sebuting. Sebuting tolak angin. Oh neng itu sekalinya jimatnya. Nah jadi Allah Maha Kuasa, lalu bahari belajar Allah kuasa mengadakan, kuasa mengakalkan, kuasa meniadakan. Allah kuasa kada bergantung apa-apa dan kada bergantung siapa-siapa. Belajar dulu tak sifat 20 sampai mahir, sampai paham. Naik kasih dulu lah, setengah 10 sudah minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Undangan kepada seluruh jamaah malam Selasa akan datang habis Isya bersalawat memuji Nabi di Stadion 17 Mei. Acara habis Isya bersama Habib Syekh Solo. Mudah-mudahan Banjarmasin dapat berkat salawatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده 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 يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج صلى الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون
رب عاجل منك رب عاجل منك رب عاجل منك